3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Fakhra Nazarullah, Eskom, selaku dosen pengampu mata kuliah Database Management System, izinkan kami dari kelompok 1 mempresentasikan proyek kami yang berjudul E-commerce Database Management System. Yang mana proyek kali ini dikembangkan oleh Farhan Adirazan, Mutia Purwani Mustafa, Niken Widya yang mana tabel contents pada project kali ini yaitu ada 7 tabel. Tabel pertama ada analisis sistem, yang mana selanjutnya ada diagram UML, dan yang ketiga ada query membuat tabel, selanjutnya ada query menambah data, dan yang kelima ada query setelah prosedur, selanjutnya ada query fill, dan yang terakhir ada query trigger. Yang pertama ada analisis sistem. Jadi sebagaimana yang kita ketahui, electric commerce atau e-commerce itu adalah segala aktivitas jual beli atau bisnis yang dilakukan melalui media elektronik atau internet. Jadi pada studi kasus ini dalam proyek ini kami mengambil studi kasus, yaitu adalah sebuah perusahaan menginginkan aplikasi e-commerce sederhana yang akan membantunya mendata transaksi jual beli online dalam jangka waktu yang panjang. Hal ini dilakukan karena banyaknya jumlah transaksi yang dilakukan sehingga memerlukan sebuah database untuk mempermudah pencatatan. Dengan adanya aplikasi ini, data-data yang masuk akan tertata dengan rapih dan mudah untuk dilihat. Lalu berikutnya ada sistematika operasi database adalah sebagai berikut. Yang pertama, sistem aplikasi ini itu memerlukan penjual, pembeli, produk, keranjang, pesanan, invoice, struk, dan histori pesanan. Lalu yang kedua itu adalah penjual bisa memasok lebih dari satu produk. Lalu yang ketiga ada pembeli bisa membeli lebih dari satu produk. Lalu keempat ada setiap jenis produk bisa dibeli oleh lebih dari satu pembeli. Lalu produk yang dipilih oleh pembeli akan dimasukkan ke dalam keranjang. Setelah masuk keranjang akan dikonfirmasi menjadi pesanan. Lalu pesanan akan menerbitkan invoice dan invoice akan mencetak struk. Lalu setelah menjadi struk akan dimasukkan ke dalam histori pesanan. Selanjutnya adalah diagram UML, di mana memiliki dua percabangan. Yang pertama adalah penjualan. Penjualan dimulai dari tabel penjualan memiliki primary key berupa ID penjual dan terkoneksi ke produk, yang mana memiliki relasi memasukkan, yang mana penjual memasukkan produk ke dalam tabel tersebut. Dan cabang yang kedua adalah pembeli, di mana pembeli terhubung oleh pilihan produk dengan relasi melihat, di mana pembeli melihat dari tampilan pilihan produk. Tabel pembeli sendiri memiliki primary key berupa ID produk. Selanjutnya adalah pilihan produk. Pilihan produk ini terkoneksi dengan produk dengan relasi mengkonfirmasi, di mana pilihan produk ini memiliki foreign key berupa ID produk. ID produk ini berasal dari produk. Selanjutnya adalah produk. Produk di sini terkoneksi dengan keranjang, dengan produk ini memiliki satu primary key dan satu foreign key. Dengan primary key-nya berupa ID produk dan foreign key-nya berupa ID penjual, yang mana ID penjual ini diambil dari tabel penjual. Selanjutnya adalah keranjang. Keranjang memiliki primary key berupa ID keranjang dan foreign key berupa ID produk. ID produk ini didapatkan dari tabel produk. Nah, keranjang ini terkoneksi oleh tabel pesanan, yang mana memiliki relasi menghasilkan. Tabel pesanan sendiri memiliki primary key berupa ID order dan satu foreign key yaitu ID keranjang yang didapatkan dari tabel keranjang.
Selanjutnya, pesanan ini terkoneksi dengan invoice yang mana memiliki relasi menghasilkan. Invoice sendiri memiliki satu primary key dan dua foreign key. Dengan primary key berupa ID invoice dan foreign key-nya berupa ID pembeli yang terhubung dengan tabel pembeli, dan juga foreign key-nya ID order yang diambil dari tabel pesanan. Selanjutnya, invoice ini terhubung dengan tabel struk dengan relasi menghasilkan, yang mana invoice ini menghasilkan sebuah struk. Tabel struk ini memiliki satu primary key berupa ID struk dan foreign key berupa ID invoice, di mana ID invoice ini berasal dari tabel invoice. Selanjutnya, yang terakhir adalah order history, di mana struk ini memiliki relasi ke order history berupa menghasilkan, yang mana struk ini menghasilkan order history dengan memiliki dua foreign key berupa ID invoice dan ID order, di mana ID invoice ini berasal dari tabel invoice dan ID order ini berasal dari tabel pesanan. Berikutnya adalah query membuat tabel. Next. Yang pertama ada membuat database. Jadi pada query kami ini kami menggunakan create database e-commerce lalu use e-commerce. Lalu yang kedua ada tabel pembeli. Jadi pada query kami menggunakan create tabel pembeli lalu dengan atribut ID pembeli, tipe data inf, not null, auto increment. Lalu ada nama, tipe data varchar, not null, alamat email, tipe data varchar, not null, nomor telepon, tipe data varchar, not null, alamat, tipe data varchar, not null. Lalu yang berperan sebagai primary key adalah ID pembeli. Lalu yang ketiga ada tabel penjual. Pada query kami menggunakan create table penjual dengan atribut ID penjual, tipe data int, not null, auto increment, lalu nama, tipe data varchar not null, alamat email tipe data varchar not null, nomor telepon tipe data varchar not null, alamat tipe data varchar not null. Yang berperan sebagai primary key pada tabel penjual adalah ID penjual. Lalu yang keempat ada tabel produk. Pada query kami menggunakan creatable produk dengan atribut ID produk, tipe data int, not null, auto increment, lalu ID penjual tipe data int, not null, nama produk tipe data varchar not null, jumlah produk tipe data tiny int, not null, harga produk tipe data desimal, not null. Yang berperan sebagai primary key adalah ID produk, lalu yang berperan sebagai foreign key adalah ID penjual, dan referensinya adalah penjual dari ID penjual. Selanjutnya ada tabel keranjang, yang mana dengan query create table keranjang. Create table keranjang ini memiliki atribut seperti ID keranjang yang bertipe data integer, bersifat float dan auto increment. Selanjutnya ada ID produk dengan tipe data integer dan bersifat not null. Lalu ada nama produk bertipe data varchar, bersifat not null juga. Dan harga produk dengan tipe data desimal bersifat not null, jumlah produk bertipe data integer bersifat not null, dan yang terakhir total pembayaran bertipe data desimal dan bersifat not null. Di mana tabel keranjang ini memiliki satu primary key berupa ID keranjang dan juga satu foreign key yang berupa ID produk yang bereferensi dari tabel produk berupa ID produk. Selanjutnya ada tabel pesanan. Dalam pembuatan tabel pesanan ini dengan query create table pesanan dan memiliki 3 atribut. Yang pertama ada ID pesanan yang bertipe data integer, bersifat not null dan auto increment. Yang kedua ada ID keranjang yang bertipe data integer dan bersifat not null.
Dan yang terakhir ada tanggal bertipe data date dan bersifat not null dan memiliki satu primary key berupa ID pesanan. Nah, dalam tabel pesanan ini kami menambahkan satu foreign key dengan query alter table pesanan, tabel pesanannya menambahkan foreign key berupa ID keranjang yang mana ID keranjang ini bereferensi dari tabel keranjang berupa ID keranjang. Yang keenam, membuat tabel pilihan produk. Query-nya adalah create table pilihan produk dengan atribut nomor produk bertipe data integer dan bersifat null. Lalu ada nama produk dan nama penjual yang bertipe data varchar bersifat not null. Dan ada selanjutnya ada harga produk bertipe data desimal bersifat not null, dan yang terakhir keterangan yang bertipe data teks, di mana tabel pilihan produk ini memiliki satu foreign key yaitu berupa nomor produk yang bereferensi pada tabel produk berupa ID produk. Oke, selanjutnya kami membuat juga tabel invoice. Di sini tabel invoice memiliki 8 atribut. Ya, yang pertama ada ID invoice yang bersifat atau memiliki tipe data integer dengan sifat not null dan juga auto increment. Selanjutnya ada ID pembeli dan ID pesanan yang memiliki tipe data integer, kemudian juga ada nama pembeli, ada alamat pembeli, nama produk, jumlah produk yang memiliki tipe data varchar, serta ada juga atribut total pembayaran yang memiliki tipe data desimal dan kesemuanya ini bersifat not null. Primary key yang digunakan pada tabel invoice adalah ID invoice-nya. Kemudian foreign key-nya ada dua foreign key di sini. Yang pertama adalah foreign key dari ID pembeli yang bereferensi ke ID pembeli yang ada dalam tabel pembeli. Kemudian ada juga ID pesanan yang bereferensi ke ID pesanan yang ada dalam tabel pesanan. Selanjutnya adalah tabel stroke. Di sini ada sekitar 6 atribut dalam tabel stroke. Jadi kita meng-create table stroke. Yang pertama ada atribut ID stroke, yaitu dengan tipe data integer, sifatnya not null dan auto increment. Kemudian ada juga ID invoice yang sifatnya juga yang memiliki tipe data integer dan sifatnya not null. Kemudian ada total pembayaran. Di sini total pembayaran memiliki tipe data desimal, sifatnya juga not null. Kemudian ada metode pembayaran dan juga status pembayaran, yang keduanya sama-sama memiliki tipe data varchar, dan tanggal pembayaran yang memiliki tipe data date, dan ketiganya memiliki sifat not null. Primary key yang digunakan dalam tabel stroke ini adalah ID stroke, dan foreign key-nya adalah ID invoice yang bereferensi ke ID invoice yang terdapat dalam tabel invoice. Nah, yang terakhir dari pembentukan tabel ini adalah tabel histori pesanan. Jadi sedikit kesalahan tulis di UML tadi tulis order history, namun kami mengganti di sini menjadi tabel histori pesanan dengan atribut yang sama. Jadi ada di sini kita meng-create tabel histori pesanan dengan atribut ada 5 atribut. Yang pertama adalah nomor invoice dan juga ada nomor pesanan dengan tipe datanya integer, kemudian keduanya bersifat not null. Kemudian ada tanggal order yang memiliki tipe data date, dan ada status pesanan yang memiliki tipe data varchar dengan status not null, dan juga ada waktu di sini dengan tipe datanya date. Terdapat 2 foreign key yang terdapat dalam tabel histori pesanan ini. Yang pertama adalah foreign key dari nomor invoice yang bereferensi ke ID invoice yang ada dalam tabel invoice. Kemudian ada juga foreign key nomor pesanan yang bereferensi ke ID pesanan yang terdapat dalam tabel pesanan. Nah, kemudian terdapat sedikit kesalahan ketika menuliskan tabel histori pesanan, sehingga kami mengupdate dari tabel histori pesanan itu. Jadi di sebelumnya nomor pesanan ini bersifat not null, kemudian kami ingin mengubahnya menjadi null, sehingga kami menggunakan query alter table histori pesanan untuk mengubah nomor pesanannya yang sebelumnya not null menjadi null. Seperti itu. Selanjutnya adalah query menambah data.
Yang pertama adalah menambah data tabel penjual. Pada query kami menggunakan insert into penjual dengan atributnya adalah ID penjual, nama, alamat email, nomor telepon, dan alamat. Dengan values-nya 1001 sebagai ID, Haris adalah namanya, lalu haris007@gmail.com itu adalah alamat emailnya, lalu nomor teleponnya adalah 02134567212 dan alamatnya Parung Bogor. Lalu yang kedua ada null sebagai ID penjual. Kenapa kita menggunakan null? Karena itu adalah auto increment. Lalu namanya adalah Sumayah. Lalu alamat email adalah sumai@gmail.com. Lalu nomor teleponnya 025185844. Alamatnya adalah Depok. Dan seterusnya. Lalu ada mengubah tipe data tabel penjual. Itu alter table penjual diubah ke nomor telepon varchar. Lalu ada update data tabel penjual. Update penjual itu set nomor teleponnya 02134567212 pada tabel 1001. Lalu ada menghapus data tabel penjual, yaitu delete form penjual where ID penjual 1002, yaitu menghapus row pada ID 1002. Selanjutnya itu lalu ada menambah data tabel pembeli. Pada query kami menggunakan insert into pembeli dengan atributnya ID pembeli, nama, alamat email, nomor telepon, dan alamat. Values-nya hampir sama seperti tadi, 2001 seperti ID, adalah ID pembeli, Sofia adalah nama, Sofia Jasmine@gmail.com itu sebagai emailnya, lalu 081234567890 adalah nomor telepon, dan alamatnya adalah Bogor. Lalu 0 sebagai ID pembeli, lalu Sakina nama, alamat email Sakina radia@yahoo.com, lalu nomor teleponnya 087812348765 dan alamatnya adalah Cibinong, dan seterusnya. Selanjutnya menambah data dalam tabel produk dengan query insert into produk yang mana memiliki 5 atribut berupa ID produk, ID penjual, nama produk, jumlah produk, dan harga produk, di mana atribut ini values terhadap data seperti 301 itu berupa ID produk, 1001 itu berupa ID penjual, dengan nama produknya adalah vitamin C, jumlah produknya 20, yang mana jumlah produknya 20 ini persatuannya itu berharga 20.000 atau harganya 20.000. Lalu values yang kedua itu ID produk bersifat null, yang mana sebelumnya ID produk ini bersifat auto increment dengan ID penjualnya 1001, nama produknya Madu Sumbawa, dan jumlah produknya 30 dengan harga produknya 70.000 per 1 jumlah produk, dan seterusnya. Lalu selanjutnya ada menambah data table ke dalam tabel pilihan produk dengan query insert into pilihan produk dan memiliki 5 atribut, yaitu nomor produk, nama penjual, harga produk, dan keterangan. Yang mana 5 atribut ini value terhadap data di bawah, yaitu ada 3001 yang menerangkan bahwa itu adalah nama produk, terus CDR vitamin C itu adalah nama produk, dan nama penjualnya adalah Haris dengan harga produk satuannya 20.000 dengan keterangan stok tersedia. Begitupun dengan selanjutnya. Lalu ada menambah data ke tabel keranjang dengan query insert into keranjang dan memiliki 6 atribut seperti ID keranjang, ID produk, nama produk, harga produk, jumlah produk, dan total pembayaran. Yang mana values terhadap data 4001 yang merupakan ID keranjang, 305 adalah ID produk dengan nama produknya adalah seblak instan dengan harga 10.000 dan jumlah produknya 10. Jadi total pembayarannya sebesar 100.000.
Lalu yang values yang kedua adalah ID keranjang itu dimasukkan dengan 0, yang mana ID keranjang ini bersifat auto increment, jadi ikut menyesuaikan dengan tabel di atasnya, dengan ID produknya 3007, dengan nama produk topoki instan, dengan harga produk satunya 14.000, jumlah produknya 2, dan total pembayarannya menjadi 28.000, dan seterusnya. Lalu ada menambahkan data table pesanan. Dengan query insert into pesanan dengan 3 atribut, ID pesanan, ID keranjang, dan tanggal, yang mana 3 atribut ini value ke dalam data 5001 itu berupa ID pesanan, 4001 itu berupa ID keranjang, dan dengan tanggal 2021 bulan 12 tanggal 24. Lalu data kedua itu ID pesanan bersifat ID pesanan dimasukkan dengan 0 karena ID pesanan bersifat auto increment. Lalu ID keranjang ini 4002 dan dengan tanggal 2021 bulan 12 tanggal 24. Baik, selanjutnya dengan menggunakan query untuk menambah data dalam tabel pesanan tersebut, jika dilihat dari tulisannya, maka tanggal yang dimasukkan atau di-input di query sebelumnya menunjukkan bahwasannya tanggal tersebut menjadi integer gitu. Untuk mengubahnya menjadi tipe date, maka harus di-update di tabel data tabel pesanannya. Cara mengupdate-nya adalah dengan menggunakan query update pesanan, yaitu set yang akan kita ubah adalah tanggal, kemudian tulisan tanggal yang sebelumnya tidak menggunakan kutip, sekarang kita tulis lagi namun menggunakan tanda kutip. Where di mana ID pesanannya adalah 5001. Dalam hal ini kita menggunakan kita mengubah seluruh data yang sudah ada dalam tabel pesanan ya. Jadi ID pesanan dari 5001 sampai 5004. Sehingga sekarang data tanggal di tabel pesanan sudah berubah menjadi tipe data date. Oke, selanjutnya adalah kita ingin menambah data dalam tabel invoice. Nah, caranya adalah masih sama dengan menggunakan query insert into dengan menambahkan sekitar 8 atribut ya, yang berisi 8 values. Jadi kita hanya perlu sebagaimana tadi juga sudah dijelaskan, kita hanya perlu menginisiasi di awal saja. Jadi contohnya kita inisiasi pertama kali bahwasannya ID invoice ini yang pertama ada 6001 untuk yang pertama, kemudian ada ID pembelinya di sini 2001 dengan ID pesanan 5001, kemudian nama pembeli adalah Sofia dengan alamat di Bogor, kemudian produk yang dibeli adalah seblak instan dengan jumlah produk 10 dan total pembayaran 100.000. Gitu. Jika ingin memasukkan data yang lain, maka bisa dimasukkan dengan format yang sama, namun ID invoice-nya bisa dituliskan 0 saja. Selanjutnya, kita juga bisa menghapus data dalam tabel invoice. Dalam hal ini, caranya adalah dengan menulis query delete from invoice, ya, dari tabel invoice-nya, kemudian where ID invoice-nya adalah 6004. Jadi dengan memerun dari query ini, maka ID invoice dengan nomor 6004 akan terhapus dari data. Selanjutnya, kita juga akan menambah data dalam tabel stroke. Masih menggunakan yang sama, yaitu insert into, kemudian di sini ada sekitar 6 atribut yang akan kita masukkan. Jadi kita inisiasi pertama ID stroke-nya adalah 7001 dan seterusnya akan bersifat auto increment. Kemudian di sini ID invoice-nya 6001 dengan total pembayaran dari invoice ini adalah 100.000. Metode pembayarannya adalah bank transfer. Nah, tanggal pembayarannya masih belum diketahui karena status pembayarannya masih pending. Selanjutnya ada query store procedure. Jadi yang pertama adalah membuat SP insert penjual. Jadi pada query kami menggunakan delimiter create prosedur penjual menggunakan in param nama tipe data varchar, lalu ada im param alamat email tipe data varchar, lalu ada param nama nomor telepon tipe data varchar, lalu ada in param alamat tipe data varchar. Lalu begin ada insert into penjual dengan atribut nama, alamat, email, nomor telepon dan alamat.
value-nya berubah jadi param nama, param alamat email, param nomor telepon, dan param alamat. Lalu yang kedua adalah SP untuk menampilkan seluruh invoice. Jadi pada query kami menggunakan delimiter, create procedure invoice, begin select all from invoice. Seperti pada tabel di kanan. Selanjutnya ada store procedure update status stroke dengan query delimiter slash create procedure update status stroke. Dengan parameter pertama adalah parameter ID stroke dengan tipe data integer, dan parameter kedua adalah parameter status varchar, yang mana mengupdate stroke statusnya menjadi berparameter param status, dan di mana ID stroke-nya juga berparameter pada ID stroke yang ada di atas. Selanjutnya ada store procedure dari update status stroke, karena di atas statusnya ada yang salah dalam penulisan, jadi sebelumnya kita harus menghapus dari prosedur update status stroke-nya dulu dengan query drop procedure update status stroke. Lalu kita membuat SP lagi, SP update status stroke dengan query create procedure update status stroke dengan parameter param ID stroke itu bersifat integer, dan parameter status itu bertipe data varchar, di mana status pembayaran itu berparameter pada param status, dan ID stroke itu berparameter pada param ID stroke. Baik, selanjutnya kita akan membuat stored procedure untuk menghapus data keranjang. Jadi untuk membuatnya kita create procedure dengan nama delete keranjang, akan meminta parameter berupa ID keranjang yang sifatnya adalah integer. Jadi yang akan dilakukan oleh procedure ini adalah menghapus dari tabel keranjang berdasarkan ID keranjang yang dimasukkan. Seperti itu. Kemudian kita update lagi karena ternyata menggunakan query sebelumnya itu ada link yang belum termasukkan, sehingga di selanjutnya kita update untuk store procedure data keranjang ini, tetapi sebagaimana tadi sudah jelaskan, kita harus drop dulu procedure delete keranjang, kemudian kita buat lagi yang baru dengan nama yang sama, delete keranjang, kemudian dengan parameter yang sama yaitu ID keranjang. Hanya saja sekarang setiap dimasukkan ID keranjang, maka yang akan di-delete bukan hanya ID keranjang yang ada atau data di ID keranjang yang ada di tabel keranjang saja, namun juga akan di-delete data ID keranjang yang ada di tabel pesanan. Karena kedua tabel ini saling berkaitan. Selanjutnya. Lalu ada query view. View itu adalah menambahkan status pembayaran invoice atau invoice payment. Jadi pada query kami menggunakan create view invoice payment. Jadi sebelum itu, view itu adalah tabel virtual yang dibuat dari beberapa tabel. Jadi query kami ini menggabungkan dua tabel dari tabel invoice dan stroke dengan beberapa atribut seperti ID invoice, ID pembeli, ID pesanan, nama produk, jumlah produk, total pembayaran, dan status pembayaran. Lalu from invoice, karena ID invoice itu ada di kedua tabel, maka bisa digabungkan jadi inner join dari invoice ke stroke. Contohnya seperti pada query kami inner join stroke on ID invoice sama dengan stroke ID invoice. Selanjutnya, yang terakhir ada query trigger. Yang pertama ada trigger log update tabel stroke. Pada query kami menggunakan delimiter create trigger log stroke before update on stroke for each row. Lalu di begin ada insert into history pesanan, set nomor invoice sama dengan new ID invoice, lalu status pesanan ke new status pembayaran. Itu maksudnya, jadi setiap ada perubahan atau ada pengubahan dari stroke, maka akan direcord di history pesanan. Lalu waktu sama dengan now itu adalah saat stroke-nya itu berubah.
Selanjutnya ada trigger delete invoice pada tabel invoice dengan query delimiter slash create trigger delete invoice, di mana dalam invoice itu masuk ke dalam history pesanan dengan settingan ID invoice itu menjadi old ID invoice dan ID pesanan itu menjadi old ID invoice. Lalu status dari pesanannya itu delete atau dihapus dengan waktunya pada saat pendeletan, yaitu sekarang. Oke, sebelumnya tadi yang akan kita ubah maksudnya dari nomor pesanan itu adalah alt.id pesanan. Baik, selanjutnya yang ketiga, trigger ketiga yang kita gunakan adalah log invoice, di mana log invoice ini berfungsi untuk merecord di histori pesanan jika ada terjadi penambahan dalam tabel invoice. Jadi di sini kita create trigger dengan nama log invoice, sifat before insert on invoice, jadi pada tabel invoice untuk for each row, untuk setiap row-nya, yaitu dengan kita memasukkan ke histori pesanan berupa new ID invoice-nya, kemudian new ID pesanan, kemudian status pesanan dalam histori pesanan akan berubah menjadi on process, akan dituliskan menjadi on process, dan juga waktunya itu akan direcord berdasarkan waktu dari penambahan invoice tersebut. Baik, sekian pemaparan dari e-commerce database management system yang dibuat oleh kami kelompok 1. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.